Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita kembali bertemu untuk membahas mengenai permasalahan hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai sertifikat hak atas tanah yang rusak atau hilang di tangan kreditur. Pembicaraan ini berdasarkan adanya pertanyaan, bagaimana kalau terjadi suatu tanah menjadi objek jaminan hak tanggungan, kemudian sertifikat hak atas tanah dipegang oleh kreditur, dan ternyata di tangan kreditur sertifikat tersebut menjadi rusak atau hilang. Nah, proses terjadinya hak tanggungan. Kita kembali untuk melihat dulu bagaimana proses terjadinya hak tanggungan. Kenapa sertifikat hak atas tanah ini berada di tangan seorang kreditur? Nah, tentu kita melihat bahwa di sini pasti terjadi hak tanggungan, karena kalau tanah dijaminkan maka menggunakan lembaga hak tanggungan. Nah, sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ini berlaku, maka kalau tanah dijaminkan menggunakan lembaga hak tanggungan. Nah, di dalam hak tanggungan ini ada dua prosesnya. Prosesnya harus melalui dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pembebanan hak tanggungan, yaitu tahap pemberian hak tanggungan ini dibuat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT oleh PPAT. Nah, selanjutnya pada tahap kedua dilakukan pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan. Nah, kemudian kalau sudah terjadi, proses ini sudah dilalui, hak tanggungan sudah terjadi, prosesnya sudah selesai, sudah sampai pada pendaftaran hak tanggungan, maka di sini seharusnya sertifikat hak atas tanah pada prinsipnya dikembalikan kepada pemilik hak atas tanah. Namun dimungkinkan bahwa sertifikat hak atas tanah ini tidak dikembalikan kepada pemilik hak atas tanah, tetapi dipegang oleh kreditur, pemegang hak tanggungan, bersamaan dengan sertifikat hak tanggungan. Nah, kemudian jadi pada prinsipnya seharusnya dikembalikan. Namun demikian bisa diperjanjikan bahwa kalau sudah selesai maka di sini sertifikat hak tanggungan maupun sertifikat hak atas tanah itu dipegang oleh pemegang hak tanggungan. Kalau sertifikat hak tanggungan memang setelah selesai dipegang oleh pemegang hak tanggungan. Namun kalau sertifikat hak atas tanah seharusnya berdasarkan prinsipnya maka dikembalikan kepada pemberi hak tanggungan. Tapi bisa diperjanjikan lain. Kalau diperjanjikan lain bahwa sertifikat ini dipegang oleh pemegang hak tanggungan, maka di sini bisa dilakukan bahwa sertifikat hak atas tanah ini dipegang oleh pemegang hak tanggungan. Nah, kalau terjadi demikian, sudah diperjanjikan dalam perjanjian, karena di dalam akta pemberian hak tanggungan itu ada namanya isi yang wajib dimuat dan isi yang tidak wajib dimuat. Nah, isi yang wajib dimuat itu apa saja? Isi yang wajib dimuat ini apabila tidak dimuat, maka mengakibatkan akta pemberian hak tanggungan tersebut menjadi batal demi hukum. Nah, isi yang wajib dimuat itu apa saja? Yaitu mengenai subjeknya, jadi para pihaknya siapa, itu harus disebutkan di situ. Kemudian objeknya, jadi tanah yang menjadi objek jaminan itu yang mana, itu juga harus disebutkan secara jelas dalam akta pemberian hak tanggungan. Kemudian utang yang dijamin, ini juga harus jelas. Kemudian nilai penjaminan, nilai objek jaminan ini juga harus dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan. Nah, ini isi yang wajib dimuat. Nah, di samping isi yang wajib dimuat, ada isi yang bersifat fakultatif atau tidak wajib dimuat. Nah, kalau isi yang bersifat fakultatif atau tidak wajib dimuat ini, maka tidak mengakibatkan bahwa akta pemberian hak tanggungan itu batal atau sah atau tidak sah, karena tidak wajib dimuat. Namun kalau dimuat di dalamnya, di dalam akta pemberian hak tanggungan tersebut, maka para pihak di sini terikat untuk melaksanakannya. Kita ingat bahwa dalam perjanjian itu ada asas pacta sunt servanda, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Nah, antara lain mengenai perjanjian, kalau
sertifikat hak atas tanah itu bisa dipegang oleh si pemegang hak tanggungan atau kreditor pemegang hak tanggungan. Nah, ini kalau diperjanjikan semacam itu, maka para pihak terikat. Nah, sehingga di sini kalau proses sudah selesai, kemudian sertifikat hak atas tanah bisa diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Nah, dalam hal demikian ketika sertifikat tadi yang dikuasai oleh kreditor pemegang hak tanggungan ternyata kemudian rusak atau hilang, maka di sini siapa yang bertanggung jawab? Nah, tentu saja karena di sini yang menguasai benda, menguasai sertifikat hak atas tanah tadi adalah kreditor pemegang hak tanggungan, maka dia bertanggung jawab terhadap rusaknya atau hilangnya sertifikat yang ada di tangannya tersebut. Nah, dalam hal demikian, maka kalau terjadi hilang atau rusak sertifikat hak atas tanah yang ada di tangan kreditor tersebut, maka di sini tanggung jawab dari kreditor. Karena di sini sebenarnya ada kesempatan untuk penggantian sertifikat yang hilang atau rusak. Namun di sini semua biaya yang timbul dan sebagainya, maka di sini yang bertanggung jawab adalah kreditor pemegang hak tanggungan. Karena dia harus menyimpan baik-baik yang sudah diserahkan kepadanya. Karena sudah ada perjanjian tadi bahwa sertifikat hak atas tanah setelah terjadinya proses hak tanggungan diserahkan kepada si kreditor pemegang hak tanggungan sampai utang dilunasi oleh debitur. Maka di sini dia harus menjaga baik-baik benda yang ada di tangannya, yaitu sertifikat tadi, bukti kepemilikan atas tanah tadi, dia yang menyimpan, maka dia bertanggung jawab, berkewajiban untuk merawat, menjaga baik-baik supaya tidak rusak maupun hilang. Nah, itu tanggung jawab dia. Nah, baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai apabila sertifikat hak atas tanah yang ada di tangan kreditor pemegang hak tanggungan ternyata rusak atau hilang, maka di sini prinsipnya menjadi tanggung jawab dari kreditor pemegang hak tanggungan tersebut. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu pada kesempatan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.